Hai, assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini aku mau nge-share sama teman-teman budgeting aku lagi ya. Jadi di sini aku mau buat budgeting yang baru ya teman-teman, karena seperti yang aku bilang, aku ini kan pendapatannya itu tidak tetap ya, kadang sedikit, kadang banyak. Jadi, ini kebetulan lumayan ya, jadi aku mau ubah aja menjadi per minggu gitu ya. Jadi pendapatan hari ini adalah sekitar 750.000. Jadi di sini aku mau ubah aja metodenya, nggak harian gitu ya teman-teman, tapi beracu pada budgeting harian aku gitu. Nah, jadi di sini aku buat untuk 1 minggu ataupun 7 hari ya. Jadi aku pakai metode persentase, tapi di sini aku sesuaikan lagi ya untuk persentasenya sendiri, yaitu untuk kebutuhan itu 60% dari pendapatannya, itu sekitar 450.000. Kemudian untuk kewajibannya aku buat 30%, sebesar 225.000, dan untuk tabungan itu hanya 10% ya teman-teman, jadi itu ada sebesar 75.000. Oke, untuk yang pertama ini aku mau alokasikan untuk kebutuhan ya selama 1 minggu, yaitu untuk belanja bulanan ini aku buat per minggunya itu 56.000 ya teman-teman. Jadi karena per hari biasanya aku kan 8.000, jadi untuk 1 minggu ini aku kalikan aja 7 hari ya, jadi bisa menyisihkan sebesar 56.000 untuk belanja bulanannya. Kemudian ada kebutuhan yang lain, yaitu untuk belanja mingguan. Di sini aku seperti biasa ya, per hari 15.000, jadi untuk 1 minggu ini aku alokasikan dananya sebesar 105.000. Dan lanjut lagi untuk tagihan ini sebesar 49.000 per minggu. Jadi teman-teman, ini kan 49.000, kenapa nggak digenapin 50.000? Ini menurut aku nggak apa-apa ya teman-teman, karena untuk tagihan ini juga kan nggak langsung digunakan gitu ya. Biasanya juga aku disisihkan aja dulu gitu, nanti pas saat mau dipakai kan udah terkumpul gitu kan. Dan lanjut lagi ada untuk bensin 28.000, ada juga dana untuk jajan ya, ini harian ya biasanya itu, tapi ini aku buat per minggu aja, itu 28.000. Internet 35.000, untuk rokok suami itu 70.000, dana tak terduga 35.000, dan untuk sedekah aku masukkan aja di dana untuk kebutuhan ya teman-teman, ini 14.000. Oke, jadi setelah aku jumlahkan untuk kebutuhan ini, itu jumlahnya ada 420.000 teman-teman. Jadi nggak habis ya yang 60% dari gaji yang 750 tadi. Jadi itu sekitar 420.000, masih ada sisanya. Nanti sisanya lihat di akhir aja ya. Oke, kemudian untuk kewajiban kan tadi aku anggarkan itu 30% ya teman-teman, karena emang biasanya itu lebih baiknya di bawah dari 30% ya kalau untuk kewajiban ini. Nah, di sini karena tabungannya aku pisahin, jadi aku masukkan untuk kewajiban ini hanya 2 kategori ya teman-teman, untuk cicilan dan sosial. Jadi per minggu itu cicilannya aku anggarkan 140.000, dan juga untuk dana sosial itu 70.000, dan jumlah seluruhnya itu ada 210.000. Dan ini juga masih ada sisa ya untuk anggaran kewajibannya. Lanjut lagi dulu untuk dana tabungan ya, tadi kan aku sisihkannya 10%.
yaitu sebesar 75.000. Di sini aku bagi 2 aja ya teman-teman. Ada untuk dana darurat dan juga ada untuk dana lebaran. Itu sebesar 25.000 untuk dana darurat dan lebarannya 50.000. Ini anggarannya untuk 1 minggu ya teman-teman. Oke, jadi yang seperti aku bilang tadi ya, untuk kebutuhan ini kan ada sisanya. Nah, ini aku tulis dulu ya, sisanya itu ada 30.000 untuk kebutuhan dan kewajiban ini ada sisa 15.000 teman-teman. Jadi kalau ada sisa kayak gini aku nggak langsung masukkan ke tabungan ya teman-teman. Ini aku buat aja kayak dana pegangan harian ataupun jaga-jaga gitu ya. Mana tahu ke depan hari nanti ada kebutuhan lain gitu yang tidak ada di anggaran, bisa juga digunakan uang sisa ini ya teman-teman. Oke, jadi ini tadi itu adalah gaji untuk hari ini ya, tanggal 5 Oktober 2023. Oke teman-teman, jadi ini teman-teman lihat ya, aku tuh ada hapus-hapus karena untuk sebelumnya itu aku tulis gunakan pensil dulu gitu, biar nanti nggak ada kesalahan gitu, jadi lebih enak aja gitu kan. Dan aku hapus biar tulisannya itu lebih jelas. Oke, jadi di sini aku mau ini ya teman-teman, mau masukkan atau ngepost-postkan uangnya, tapi kayaknya karena uangnya itu pecahan kecilnya itu enggak ada, jadi kayak susah gitu ya teman-teman. Dan di sini ya, di dompet ini itu ada sisa, bukan sisa ya, dana yang udah aku sisihkan ya untuk hari sebelumnya itu. Jadi ini aku keluarin aja dulu ya, biar kayak enak aja gitu kan. Nanti aku simpan aja di tempat lain gitu ya, karena aku mau khususin untuk 1 minggu ini dulu gitu teman-teman. Oke, jadi ini uangnya, ini kan adalah uang ini teman-teman, sisa belanja mingguan ataupun kayak uang jajan gitu ya. Misalnya jajannya hari ini tuh nggak digunakan gitu, jadi dimasukin aja lah di sini gitu kan, karena tiap hari untuk anggaran jajan itu kan ada. Oke, dan uang yang tadi aku keluarin itu mau aku masukin di binder ini, tapi bingung ya mau ditaruh di mana gitu. Jadi ya udahlah aku masukin di ziplock yang untuk dana tak terduga. Nanti ini mau aku tulis ya, kayak ada kertasnya gitu ya. Jadi aku tulis ini uang apa sebenarnya gitu, teman-teman. Jadi biar nggak diambil gitu. Oke, dan lanjut ini uang yang tadi ya mau aku masukin gitu ke dompet ini. Tapi aku masukinnya per ini aja ya, kayak kebutuhan itu kan ada 400 sekian gitu. Aku masukinnya nominalnya 450.000 gitu ya untuk dana kebutuhan. Aku gitu aja ya teman-teman, nanti kalau misalnya apa aku tulis juga gitu ya. Kayak ada kertas kecil yang buat keterangan gitu teman-teman. Ataupun nanti kalau apa ini uangnya ada pecahan gitu baru aku postkan sesuai sama kategorinya. Tapi ini aku taruh di sini biar enggak diganggu gitu teman-teman. Oke, tadi itu ada 450 untuk kebutuhan, dan kemudian ada ini kewajiban dan tabungan ya. Jadi untuk di kewajiban itu cuma bisa dipisahkan itu 200.000 ya teman-teman. Jadi ini aku masukkan di slot yang untuk cicilan ya, yang sisanya 25.000 itu masih nyangkut di tabungan gitu teman-teman. Dan ini juga untuk tabungannya aku tuh tadinya mau masukin di slot yang save 30 hari, dan ini mau aku keluarin gitu, tapi aku masukin lagi deh karena niatnya emang nggak mau dipakai teman-teman. Kan aku tuh pengen ya di akhir bulan itu tahu gitu ya, ada sedikit yang terkumpul dari sisa belanja ataupun sisa-sisa uang jajan. Kayaknya seru ya teman-teman. Dan ini aku lagi cari slot ya untuk tempat dana tabungan ini, tapi emang
cuma ada satu semalam itu aku buat, dan ya udah deh aku gandengin aja sama slot yang cicilan biar nggak terpakai gitu teman-teman. Dan oke, ini udah selesai. Jadi untuk budgeting itu boleh ya kita merubah-rubahnya, karena kita balik lagi kita sesuaikan sama kebutuhan kita dan kondisi rumah tangga kita sendiri. Oke teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai ketemu di video selanjutnya.